Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adit Sayuti di channel Adit Sayuti Melaku-Melaku. Sekarang posisiku ada di Terminal Purabaya Bungurasih, Sidoarjo, atau mungkin lebih dikenal di kotanya Surabaya. Kali ini trip start dari dari Surabaya ini menuju ke Jakarta langsung. Dan untuk angkatan pagi ini aku mencoba untuk naik PO KYM Trans Hello Kitty. Tiketnya itu 350.000. Naik dari Bungurasih, titik tiba Terminal Poris. Bisnya udah standby di shelter 25 eksekutif Jakarta Lampung, tapi ini cuma sampai Terminal Poris. Di bis KYM Trans ini aku mendapat seat paling depan, A1 positif. Setelah sebelumnya sih hampir nggak dapet ya, karena untuk tujuan Poris BSD itu pas aku telepon agen kemarin, jadi aku tuh beli itu nggak lewat aplikasi online kayak yang merah atau yang biru itu, karena yang dikhawatirkan nanti kalau ada perubahan rute. Dan bener kemarin sore aku telepon agen untuk rute Poris, katanya sudah full book alias di charter rombongan, yang ada tinggal Pasar Bo. Waduh, nek kayak gitu ya wis aku nggak mas, nanti kapan-kapan. Taunya ditelepon lagi sama agen, mas ini ada lagi yang ke Poris tapi nggak lewat BSD. Yus nggak apa-apa, tak ambil, malah dapat seat 1A. Gitu, itu kenapa aku lebih memilih untuk beli di agen daripada di aplikasi online. Jadi untuk perubahan-perubahan itu langsung dari agennya dapat info. Bis ini menggunakan chassis dan mesin Hino RK8 ya, RK8 CB3, gambarnya Hello Kitty. Kemarin begitu pesen di agen itu harus dapat, setelah transfer duitnya, dapat konfirmasinya itu dari nomor apa sih, si Kitty, pokoknya Kitty yang yang ngirim message-nya bahwa besok berangkat jam segini. Dan bis ini nanti akan berangkat jam 8:30 pagi dari Terminal Bungurasih. Seperti apa perjalanannya nanti, pelayanannya juga seperti apa, keluar masuk tolnya di mana aja, apakah langsung jos dari Surabaya ke Jakarta di tol terus atau bagaimana, kita lihat perjalanannya di Adit Sayuti Melaku-Melaku. Karena melihat trip-trip sebelumnya itu pernah ada yang tembus 9 jam dari Surabaya ke Jakarta, tapi Jakartanya Pulau Gebang. Nah, kali ini aku sampai ke Tangerang atau Terminal Poris. Untuk angkatan pagi sendiri nggak banyak ya. Kemarin aku nanya-nanya itu cuma KYM sama Sinar Jaya. Lainnya keberangkatan siang dan sore. Itu setauku sih, nggak tahu kalau ada bis lain yang berangkat pagi. Tapi di sini sih sepi sih. Yang ada cuma patas semua. Ya wes, oke. Kita tunggu keberangkatan bis KYM Trans Bungurasih Poris. Yuk, kita lihat dalamnya yuk. Bis KYM Trans dari Surabaya ke Poris ini, karena aku belum pernah naik bis ini sebelumnya, dan belum pernah juga naik bis dari Surabaya ke Jakarta langsung. Kalau ke Malang langsung Jakarta pernah, tapi kalau Surabaya ke Jakarta dan angkatan pagi baru ini. Yuk dalam yuk. Ya, untuk bis ini sendiri KYM Trans, konfigurasi seatnya 22, jumlahnya 32 seat, menggunakan bangku Aldila.
Terus ada satu toilet di tengah di dekat pintu masuk yang belakang atau pintu masuk tengah, dan ini adalah aturan-aturan untuk memakai toilet di bis ini. Tolong dibaca dan dimengerti ya. Dari tadi nunggu di sini ternyata banyak juga yang penumpang on the spot. Jadi beli tiket langsung ke dekat bis gitu loh kan. Di situ juga ada kru dan agen yang nongkrong di situ, kontrol juga. Jadi banyak juga penumpang yang datang langsung beli on the spot. Jadi ini bis juga nunggu penuh juga mungkin ya, jadi agak lama berhenti di sini. Nah, dari tadi tak perhatiin krunya ini, mas co-driver, cekatan terus ramah juga dalam melayani penumpang yang akan naik bis. Terus pas masukin bagasi juga, memberikan informasi juga komplit juga. Nanti kita kenalan di dalam bis. Yang bawa bis siapa, co-drivernya juga siapa. Ya, jam 8:55 atau sekitar jam 9 kurang sedikit, PO KYM Trans dari Surabaya menuju ke Poris ini diberangkatkan. Rodok telat ya, agak telat dari jadwalnya yang harusnya itu 08.30, ini sekarang 08.55. Karena tadi ada menunggu beberapa penumpang yang sudah beli tapi belum naik. Dan seperti biasa, kalau di depan pintu keluar bis Terminal Bungurasi ini pasti tersendat karena banyak bis-bis ngetem atau berhenti di pintu keluar untuk mencari penumpang tambahan. Yes. Dan tak perhatikan ini tadi setelah keluar terminal, bis ini muterin Bundaran Waru terus mengarah ke Sidoarjo. Kenapa ya? Tak pikir tadi langsung masuk tol loh, ternyata kok ke arah Sidoarjo dulu. Apakah ada penumpang Sidoarjo yang akan dinaikkan ke bis KYM Trans ini? Kita lihat aja. Hehe. Bis pun berbelok ke arah Bandara Juanda yang lewat jalur non-tol. Apakah akan menuju ke garasinya yo? Tapi kok ke terminal dulu baru ke garasi yo? Biasanya kan garasi dulu baru ke terminal. Kenapa yo? Ternyata tadi di Bundaran Waru bengi bundaran, terus mengambil arah Sidoarjo, Juanda, mau menuju ke poolnya. Ini adalah pool atau garasi PO KYM Trans. Di dalam banyak banget mobil yang maintain. Dan ada penumpang satu di sini. Itu berangkat lagi, katanya sih jos langsung full tol ya, karena ada penumpang yang belum datang. Tadi udah ditunggu nggak datang, wis ditinggal, tunggunya lumayan lama tadi.
Kamu duduk sini nggak apa ya mas? Ya, Duduk sini nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Halo, Pak. Ini penumpangnya sampean yang G4 ini Pak, atas nama Edwin Ashar nggak ada, nggak datang. Iya, siap. Ini saya beli full nggak ada, umur nggak ada dia. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Baru aja diberangkatkan, hujan turun rintik-rintik, cukup membasahi jalan. Dan ini bis menuju kemana lagi yo? Putar balik apa ya? Tapi kayaknya sih enggak sih. Kalau putar balik nanti masuk tolnya di mana ya? Pokoknya ikuti terus Adit Jatim melaku-melaku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Biar aku bisa terus melaku-melaku dan selalu bisa memberikan informasi tentang perbisan atau jalan-jalan naik bis ini. Oke, kita berbelok kiri untuk menuju ke arah Bandara Juanda. Kayaknya masuk tol dari bandara ini. Jadi titik awal naiknya dari Bandara Juanda, naik tol. Oke, ini sekarang kita masuk tol langsung di Juanda atau dari Bandara Juanda Surabaya. Itu tadi titik awal masuk tolnya. Dan sebelum masuk tol tadi dibagikan snack oleh Mas Co-Driver. Mas Co-Driver ada Mas Sinten Mas? Romli. Mas Romli, ya, co-drivernya ada Mas Romli ini ya, Mas yang ramah banget tadi dan helpful, sungguh membantu penumpang. Dan kita sekarang masuk gerbang tol Juanda. Oke, kita lanjut unboxing snacknya. Ada apa aja? Buka, seret. Ada biskuit, malkis, wafer, permen, dan air mineral. Itu snacknya sih. Nah, monggo lu, monggo. Oke, tadi sudah bahas persnekan, sekarang bahas krunya. Bukan bahas krunya sih, lebih tepatnya kenalan dengan krunya. Tadi di sebelah kiri ini ada Mas Romli, co-driver. Di sebelah kanan ada Mas Marco. Mas Marco, driver 1, driver 2 nih Mas Eko lagi istirahat di kandang macan. Dan sekarang ini kita langsung jostol terus ya Mas ya? Ngambil lagi di Jombang. Ngambil lagi di Jombang, exit tol, nanti langsung masuk lagi.
Ya seperti yang udah aku infoin tadi, ini pertama kali aku naik bis dari Surabaya menuju ke Jakarta atau Poris. Dan pertama kali juga naik PO KYM Trans Hello Kitty. Pengen naik dari dulu karena dulu kelihatannya bisnya lucu gitu loh, gambarnya Hello Kitty. Ada yang pink, ada yang biru, ada yang kuning. Ini dapat yang warna hitam, hitam agak hijau. Ya kalau namanya jodoh nggak kemana yo. Kemarin aku dari Denpasar menuju ke Malang itu naik Purnayase lah, kok Mas Romli ini ex-nya Purnayase sampai 2020 ya Mas ya. Sampai awal pandemi itu Mas Romli di Purnayase. Terus sempet ke Bakmi GM apa Cipto GM. Terus baru ke KYM. Nah, di sebelah sana Mas Marco itu sebelumnya di Sumberjaya. Perintisnya jenderal ya Mas ya. Supir duanya, driver duanya jenderal. Artis berarti. Kalau dari Surabaya gini jalan pagi ada kompetitornya Mas? Gak ada ya? Sinar Jaya ya? Berarti dari keberangkatan Bung Rasid cuma Sinar Jaya sama KYM aja ya untuk pagi. Paling kalau ke sono ya daerah-daerah Madiun kan ada angkatan pagi. Oh ya ada ya. Nggak di limit ya Mas? Kumpul mesti ya. Tiba-tiba di KM 728 turun hujan yang cukup deras. Di pintu tol langsung siap-siap lagi ya. Ini udah di pintu tol ya. Halo ya, yang ini jalan ini. Setelah ambil penumpang di Jombang, hujan semakin duresnya sak pol-pole. Jarak pandang pun juga berkurang. Terus
karena pakai Hino yo alon-alon baik. Hujannya nggak lama di KM 678 sudah panas lagi. Bisa gitu ya untuk cuacanya. Habis hujan duwer sampai pandangan terbatas, sekarang bisa panas kebalikannya dan langsung panas sih. Nggak pakai mendung, langsung panas sih, ya tau. Gas lagi. Pas azan zuhur jam 11.40 sampai di rest area 519 Sragen untuk servis makan dari PO KYM Trans Surabaya ke Jakarta. Nah, makanya di RMRBT Resto Jowo 519B di rest area 519. Ini untuk servis makan dari PO KYM. Ini asik ya, makanya itu suasananya suasana Jowo banget. Di rumah makannya bentuknya joglo. Dari sekian banyak pilihan lauk, aku milih ini aja. Remploati, jamur, wis itu aja. Terus di sini ada buahnya, semongko dan teh panas. Tadi lauknya itu, wah, pilihannya banyak banget. Jadi sampai bingung mau milih yang mana. Jadi boleh milih lauk satu, sayur, sama buah, teh atau es. Ya wis gitu aja. Selamat makan. Ya, ini di KM 519B Sragen. Setelah makan, sholat dulu. Masjidnya ada di depan. Gede. Ini masjidnya. Dan sekarang saatnya sholat zuhur. Dan kayaknya tak jamak sama asar, karena selama perjalanan ini nanti kemungkinan sampai Jakarta tuh lewat maghrib. Solar kosong, wah. Oke, sekarang jam 12:04. Lanjut perjalanan lagi. Driver sudah berganti dengan Pak Eko.
ambil bapaknya yang ngawal nanti kan itu ke rumah bapak kangen kan itu. Oke, ternyata driver kedua Pak Eko ini domisili atau aslinya itu tetangganya sama Mas Marco di Kebumen. Terus Pak Eko cerita kalau sebenarnya aslinya Mas Marco itu bukan Banjarnegara, tapi Itali. Aku tiwas ngekek, ternyata bener ya. Bener ya Mas ya? Nah, Ada turunan Itali ya? Itali, bapaknya Itali. Karena pas tak cek IG-nya itu namanya Claudio Marco. Claudio Marco. Adiknya siapa? Adiknya Silvio Paulo, Silvio Paulo. drivernya aku sahabat ya. Keren ya, keren ya. Driver KYM wong Itali, guys. Nah, itu orang Portugal. Pak Eko, Republik Ngapak ya Pak. Orang merah. Orang Ngapak, orang kepenak. Saking terik panasnya di luar membuat mataku tuh silau dan ngantuk. Akhirnya aku pindah ke seatku awal di seat A1. Harusnya A1 sih di pinggir, tapi karena di pinggir tadi sudah ditempati orang, yo aku nggak apa-apa ngalahin duduk di A2 di tengah, malah enak untuk ke depan atau pas duduk sih sendiri.
Iya. Pas jam 3 sampai di rest area 260 Banjaranyar Brebes. Nyolar di sini karena tadi di beberapa SPBU sebelumnya tidak ada solar alias solar kosong. Cepet juga ya, tadi jam 12:30 kalau nggak salah ya. Iya, 12:30 berangkat. Sekarang jam 3 udah sampai sini. Tenanan ore. Dua-duanya supirnya sos, driver 1 maupun driver 2-nya. Dari sepanjang perjalanan tadi kok ya jarang banget ya ketemu sama bis-bis angkatan pagi dari timur. Tadi sih ketemu Agra, terus apa lagi tadi, Harta Sanjaya, terus kebanyakan juga pariwisata gitu. Ini di tol Cirebon ini baru ketemu lagi dengan PO Haryanto, tapi kok jam segini ke arah barat. Apakah ini bis Haryanto angkatan pagi dari timur ya, yang dari Jepara atau Kudus itu ya? Kurang tahu juga sih, tapi yang jelas baru ini ketemu bis akap lagi.
Ya, setelah tadi dari titik penurunan pertama itu di Subang, bis lanjut perjalanan lagi, dan seperti biasa terjebak macet ya. Terjebak macet di antara mana tadi, Cikampek sampai Kerawang situlah. Nah, di situ aku manfaatin untuk tidur aja karena ya boring juga di jalan. Dan pas tak lihat di catatan co-driver, untuk penurunan penumpang setelah Subang itu ada di Kerawang Timur, Cikarang, Bekasi Timur, Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Pasar Rebo. Dan sekarang ini udah sampai sekitaran Pasar Minggu. Dan untuk tujuan selanjutnya yaitu Ciputat dan Poris terakhir. Ada mantri dulu deh, Pulau Gebang biasanya aku. Terus setengah pintu, jam pintu, setengah pintu. Tambahan ke Karawang Timur itu, Karawang Timur itu yang mau ya. Jam pas jam mulai kerja soalnya. Jam bubaran pabrik. Biasanya pas ada maghrib itu biasanya Pulau Gebang ya. Iya, prediksiku sih maghrib Pulau Gebang. Iya memang sakmono. Santai sing mana. Iya. Nah ini mari maghrib sih dek Karawang Timur. Wis bar maghrib. Oh, ternyata kita dari Lebak Bulus lurus terus menuju ke arah Ciputat. Enggak, belok kanan ke Pondok Pinang. Karena kalau lihat sekitar penumpang turun itu tadi ada yang turun di Ciputat. Oke. Wah, berarti Bejoku lagi nih. Nanti dari Ciputat masuk tol baru, terus bisa turun di Parigi. Wah, malah tambah dekat rumah. Kayak dulu waktu aku naik Kaki Trans dari Bali itu aku juga turun situ. Alhamdulillah ya Allah. Ya seperti biasa, hari-hari biasanya jam segini daerah dari Lebak Bulus menuju ke Ciputat. Wah, macetnya luar biasa. Banyak motor-motor orang pulang kerja. Sing kiri, Mas. Sing kanane arah Bintaro. Nanti di ujung itu kan ada putaran balik, langsung muter balik situ. Aku sebelah kiri ya, Mas. Makasih sebenarnya. Ada, Mas. Berarti ya. Tas sama kardus. Oh. Nah, Oke. Matur nuwun Mas Marco. Ya, sama-sama.
Salam buat Pak Eko. Siap. Kamu ya, Mas. Siap. Ya ini sama ini mas. Oke, bawah ya mas, taruh bawah. Barang-barangku. Matur nuwun. Gue Makasih, ngopi. Mas. Sun ya mas ya. Ya, makasih banyak. Hati-hati mas. Siap. Alhamdulillah bisa turun sini lagi, rezeki anak soleh. Oke, bisa muter balik langsung. Mungkin kalau Mercy 2 kali. Oke, finish juga tripku dari Surabaya menuju ke sini. Sampai ketemu di edit saya tim laku-laku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-laku. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.